Perkenalkan, saya Jobe, saya dari Manado. Dan sudah menjadi rahasia umum bahwa cowok-cowok di Manado itu perawakannya bagus-bagus, ganteng-ganteng, putih-putih. Dan hadirnya saya di sini membuktikan kalau semua itu hanya hoax. Hoax ini sudah menyebar ke seluruh masyarakat, hampir ke semuanya. Bahkan ibu saya kemarin terkena hoax. Dia membeli telur plastik. Pas digoreng jadi teper. Itu hoax lagi ya. Jadi saya selain stand up comedian, saya ini penyebar hoax. Nggak mau ketipu hoax, nonton terus Kompas TV. Independen, terpercaya. Dan hoax itu sebenarnya harus mengikuti zaman. Waktu di zaman puber-puberku dulu, ada hoax yang mengatakan kalau bulu mata jatuh ada yang rindu. Sekarang itu sudah nggak berlaku lagi, karena kalau bulu mata jatuh berarti lemnya kurang lekat. Tapi tidak semua hoax itu jelek ya. Ada satu hoax yang selalu ingin ku dengar dari teman-temanku. Job, kamu kurusan ya. Itu pasti hoax kan? Karena aku memang kurusnya susah. Bagiku semua diet itu hoax. Semua diet itu sudah aku coba ya. Diet mayo, diet detox, COD, OCD, semua sudah aku coba. Tapi beratku tidak turun-turun. Ganteng sih stabil. Itu hoax ketiga. Saya ini senang sekali nonton berita. Tapi 6 tahun lalu itu ada berita konyol yang naik ke permukaan. Apa itu? Berita kiamat 2012. Dan berita itu sampai menjadi teror global. Tapi menurut saya berita itu menguntungkan. Karena ketika berita itu naik ke permukaan, semua tunggakan hutang lunas. Mereka masih takut dosa rupanya. Dan berita-berita seperti itu akan menguat karena ada peran netizen di dalamnya. Dan netizen itu ada macam-macam ya. Ada netizen yang di dunia nyata dia cerewet. Di dunia maya dia juga cerewet. Nah, itu tipe sosialis. Ada juga netizen yang di dunia nyata dia pendiam. Tapi di dunia maya dia cerewet minta ampun. Nah, ini yang bahaya. Yang begini-begini itu penyebar hoaks. Ada juga tipe yang di dunia nyata dia pendiam. Di dunia maya juga dia pendiam. Ternyata medsosnya dihack. Dan komen netizen itu biasanya tajam-tajam. Kemarin saya ngikutin program pencarian bakat Indonesian Idol. Dan ada satu peserta di dalamnya adalah favorit para pria. Ya sebut saja Marion Jali ya. Ketika dia keluar, banyak sekali netizen yang komen dengan komen yang jahat-jahat. Ah, jurinya nggak kompeten. Ah, jurinya gimana sih? Makin ke bawah, komennya aneh-aneh. Tiba-tiba ada yang masuk. Ya, durasinya kurang, cuma 43 detik. Aku muak. Aku masuk di situ, aku nulis. Di saya ada yang full version. Ternyata yang ditonton video stand up bintang BT. Dan zaman sekarang ini ya, membohongi orang itu, kita membohongi dulu baru dapat duit. Kalau itu zaman dulu ya, itu zaman dulu. Kalau zaman dulu kita harus ngebohongin orang dulu baru dapat duit. Kalau sekarang enak, tinggal bikin berita hoax, sebarkan, sekali klik, kamu dapat duit. Bahkan menurut artikel yang saya baca, penghasilan dari penyebar hoax itu bisa sampai ratusan juta. Sebagai etnis Tionghoa, saya memandang ini sebagai peluang bisnis. Terima kasih, saya Joshua. Tangan buat Jobe, Jobe, sini Jobe. Ini kita langsung dengar komentar dari Panji, silakan Panji. Mari gue buka dengan
gue merasa lu adalah aset yang sangat menyenangkan untuk stand up comedy Indonesia secara keseluruhan. Karena barusan kami ngobrol, kami sih jarang ketemu stand up comedian dengan warna Manado. Karena lu gak bisa mencabut Manadonya lu. Di suaranya, cara bicaranya tuh terasa banget Manadonya. Dan itu menurut gue jadi aset. Karena kita punya stand up comedian yang ngomongin soal Medan, ada yang ngomongin soal Jogja, ada yang ngomongin soal Cirebon. Akhirnya ketemu juga nih yang anak Manado. Jadi gue sih berdoa karir lu panjang karena kita selalu butuh keragaman di stand up comedy Indonesia. Nah, tapi menurut gue ada banyak yang rada-rada ya kurang ya atau wadaw atau gimana lah. Kayak menurut gue telur plastik jadi tupperware itu kursi menurut gue. Dalam komedi kalau terlalu lu tarik putus kita nggak ngerasa itu jadi nyambung gitu. Nah itu yang terasa di gue di beberapa beatnya lu. Dan ada beberapa poin yang gue catat kayak iklan Kompas TV. Ini kayak entah gimana ceritanya lu kayak mengendorse Kompas TV dan akhirnya cuma dapat tepuk tangan. Tambahan kalimatnya ketika lu nyebut tagline-nya cuma dapat cie. Kan sayang, mending ngelempar joke dapat ketawa karena lu punya kemampuan itu. Jadi ya ada banyak potensi dari seorang Jobe tapi ada banyak juga yang mesti dirapihin untuk bisa jadi komika yang hebat ya. Thank you. Yes. Makasih Bang Panji. Ko Ernest silakan. Sebenarnya closing punch tadi secara penulisan sih simple banget ya. Jobe gue mulai dari kritiknya dulu aja ya. Menurut gue lu nih tergabung di grup yang berat banget menurut gue. Tadi tuh sama sekali gak jelek tapi lu ada di grup yang menurut gue cukup berat gitu. Jadi tadi secara LPM lu tuh paling ngos-ngosan dibanding yang lain ya. Menurut gue jangan-jangan tuh jadi semoga sih itu gak mengakhiri langkah lu di Suci. Tapi tadi kerasa banget LPM lu yang terendah gitu. Jadi mungkin solusinya lu bisa padetin dengan half punch. Mau itu rule of three, mau itu diksi. Pokoknya isi karena tempo lu tadi cukup slow gitu LPM-nya. Tapi gini, terakhir aja note positif gue buat lo. Gue tuh tadi pas closing lo tuh ya, gue bolak-balik nih ngeliat TV nih, gue deg-degan nih. Ini mau kemana larinya, punchline-nya gue liat bolak sampai 2 kali gue liat ke LCD nih, waktunya udah mau habis nih anak mau kemana arahnya. Ternyata begitu lu pukul terakhir pecah banget gitu. Itu nyali banget sih menurut gue. Lu ambil setup yang lama. Lo sabar nungguin setupnya, itu setup kayak gitu kalau lo nggak bayar dengan mahal artinya dengan punchline yang pecah itu akan gila bumerang banget. Tapi ya ternyata berhasil jadi perjudian lo berhasil, salut sama nyalinya Jobe, good luck ya. Terima kasih Ko Ernest. Terima kasih Ko Ernest. Pakai mic dong Panji ngomongnya barusan. Oke, nice, very good. Ngomong apa? Very good. Hah? Ngomong apa? Tadi gua ngomong gitu, nice. You nice, I like you. Oke, Pak De silakan Pak De. Nih, Jobe. Nggak tahu ya, ada pengaruhnya nggak sama yang aku bilang gitu. Karena kemarin ini kan kamu pelan tuh. Ya, aku bilang ini kompetisi, hati-hati lu. Kamu bener bagus, cuman tolong dicepetin dikit. Nah, aku merasa tadi kecepatan menurut aku. Iya kah? Iya Pak. Iya, kamu agak terburu-buru jadi kayaknya. Betul kah? Iya. Jadi ada beberapa yang artikulasinya menjadi tidak jelas menurut aku. Itu yang tadi menurut Eres nggak dimakan gitu kan. Itu jadi nanti mesti cari lagi tuh formatnya. Di mana yang pas banget. Karena gini aku melihat kamu memang sudah cukup cepat. Tapi LPM-nya nggak secepat yang seharusnya kamu terima gitu loh. Jadi ada masalah di situ. Nah ini yang harus kamu pikirin bener. Harus dicari. Ini learning by doing. Jadi kamu harus cari tepatnya di mana formulasinya. Karena kalau tadi terlalu cepat, bukan terlalu cepat sih sebetulnya pas. Tapi nggak tahu kenapa terasa kamu terburu-buru. Itu aja keren banget. Terima kasih Pak De. Halo ngoni semua, pantau terus YouTube Stand Up Kompas TV. Like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa saksikan Suci 8 di Kompas TV setiap hari Sabtu jam 7 malam. Let's make love.